أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حتى فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insya Allah semua yang hadir muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah, contoh dan tauladan kita sepanjang masa adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah penting berwasiat. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita, ayyukum ahsanu amala. Sebab sebaik-baik bekal mudik menuju kampung akhirat adalah bekal iman, bekal takwa. Insya Allah hadirnya kita siang ini di suasana agak mendung ini Allah catat sebagai hamba-hamba Allah mukhlisi dalam din, terbaik terpuji amal ibadah selagi hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon perhatiannya di pojok. Ya. Ketika khatib berkhutbah kalian bicara sia-sia. Dengarkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan siang ini 10 Syawal 1445 Hijriah, izinkan khatib menyampaikan tema 3 amalan bulan Syawal pasca perginya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimahullah, Syawal terambil dari kata syalat. Para pakar mengatakan ada yang peningkatan, meningkat, meninggi, karena bulan Syawal itu umumnya orang Arab itu menyimpan alat-alat perangnya karena sudah masuk bulan haram. Maka secara maknawi terminologi Syawal itu adalah bulan peningkatan amal ibadah. Ramadan kita siam, Ramadan malamnya kita qiyam, hiasi dengan amal ibadah-ibadah
tidak kurang dari 5 amal ibadah, bahkan ada yang 6 ibadah. Maka di bulan suci, di bulan Syawal, kita istiqomah, kita tingkatkan hadirin rahimakumullah. Namun dari sekian kitab yang membahas keutamaan daripada amal-amal bulan Syawal dapat diakumulasikan menjadi 3 hal saja. Pertama, hadirin, bulan Syawal orang beriman yang sudah mendapatkan tiket kayaumi waladat umum. Pertama adalah muhasabah. Yang kedua mujahadah. Dan yang ketiga adalah muraqabah. Mudah-mudahan 3 ini singkat waktu bisa kita bahas. Pertama, asal muasal muara dari peningkatan amal orang beriman, tinggal landing dan meningkatnya kualitas ibadah orang bertakwa. Pertama adalah muhasabah. Dan kitab Tarhibnya Ramadan, marhab itu intinya Ramadan itu 2, yaitu perbanyak bekal dan muhasabah. Maka Ramadan sebelum terakhir ditutup dengan i'tikaf, bertafakur Allah. Maka di bulan Syawal bermuhasabah maknanya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengintrospeksi dirinya. Orang yang mampu mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah, hasibu qabla muhasabu, adalah orang yang dasarnya akalnya baik, fikirnya bagus. Maka perintah Ramadan itu buat orang-orang yang bagus akalnya, yang bagus pikirannya, sesuai dengan arahan ulama masyhur ahli filsafat Al-Kindi yang pernah kita sampaikan. Hanya orang yang mampu ibadah selama bulan suci Ramadan sebulan penuh, orang yang sempurna akalnya, baik pikirannya. Disitulah perintah Allah di akhir ayat, afala taqilun, afala tatafakkarun, atau la'allakum tafakkar. Maka di bulan Syawal hanya orang yang mampu, sehat, baik akalnya, bagus pikirannya, yang mampu beristiqomah, meningkatkan amal ibadahnya. Apa sih amal ibadah di bulan suci Ramadan? Siang di siang hari. Maka di bulan Syawal dia teruskan 6 hari puasa di bulan Syawal, tidak 10 hari. Masih ada kesempatan 20 hari atau 19 hari untuk kita puasa sunnah atau puasa Ayyumuddin, pertengahan bulan 3 hari, atau puasa Senin Kamis dan seterusnya. Hanya orang yang mampu menghisap dirinya, sudah berapa banyak bekal yang diambil di bulan suci Ramadan. Bekal apa saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal dia tingkatkan. Maka orang yang mampu bermuhasabah di bulan Syawal, orang yang mampu mengintrospeksi dirinya, orang yang meningkatkan amal ibadahnya, orang yang sempurna akalnya dan yang baik pikirnya, maka daya pikirnya, daya akalnya tumbuh menjadi kuat bulan-bulan selanjutnya sampai nanti datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Tetapi orang yang tidak sempurna akalnya, tidak baik pikirannya, maka dia tidak mampu. Maka di rahimakumullah, kepergian Ramadan itu Rasul katakan lebih baik tamu mulia 1000 tamu orang soleh tak terlupa ketimbang Ramadan pergi meninggalkan kita. Sejadah beliau berbahasa kita sekarang basah karena kepergian bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena umatku akan kembali berbuat maksiat. Maka betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar belaka. Maka introspeksilah kita di bulan Syawal sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hasyr 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, yang sehat akalnya, yang bagus pola pikirnya, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap orang berpikir, berakal, bermuhasabah apa yang telah diperbuatnya untuk bekal menuju pertama akhirat. Kita lihat
Orang-orang yang mudik di bulan suci Ramadan kemarin, ada yang separuh jalan tabrakan wafat. Begitu pula di bulan suci Ramadan. Begitu pula hakikatnya kita pulang kampung ke halaman kita bernama akhirat. Ada yang baru separuh jalan terjatuh karena tidak inspeksi diri, tidak bermasyawah bahwa bulan Ramadan bekal apa yang sudah saya lakukan, lalu seberapa banyak bekal yang akan saya bawa menuju kampung akhirat. Ketika malakul maut datang mengetuk pintu rumah kita, kita sudah siap dengan hayyamin walad orang yang bersih suci seperti lahir dari perut ibunya. Itulah orang-orang yang bulan suci Ramadan. Maka begitu keluar suci Ramadan, dia tidak akan menodai kembali, dia tidak akan berbuat maksiat kembali, dia tidak akan berbuat dosa kembali. Hadirin rahimakumullah, keprihatinan kita saat ini adalah negeri 86% punya umat Islam. Berita, laporan, segala data dan fakta bahwa negara negeri Islam yang terbesar di dunia ternyata penduduknya hari ini tergandrungi dengan main judi online. Kurang lebih 200 negara yang menghidupi bumi, planet bumi. Kedua, mayoritas umat Islam terbesar di dunia adalah umat Islam. Tapi faktanya sampai hari ini umat Islam terbesar ternyata paling banyak bermain judi online. Nauzubillah min dzalik. Bahkan 81 triliun data yang masuk orang Islam, umat manusia, warga penduduk Indonesia melakukan judi. Bahkan judi dan zina, minuman keras sama dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermuasabahlah kita. Jangan-jangan anak didik kita, jangan-jangan anak keturunan kita, jangan-jangan saudara kita, ponakan kita, bahkan orang tua yang melakukan judi online. Di mana keberkahan Allah? Disitulah Allah ingatkan di akhir-akhir begitu banyak. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Dalam surah Ar-Rahman, puluhan kali Allah ulang, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai penduduk Indonesia? Allah larang judi, Allah larang zina, Allah larang minuman keras. Tapi engkau mengabaikan perintah itu. Tunggulah azab yang Allah turunkan di muka bumi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Keprihatinan kita semua. Mohon kiranya para orang tua mengecek handphone anak kita, keturunan kita, apakah terlibat judi online. Karena itu sangat memalukan di muka kita, di hadapan Allah. Ternyata produk kita mayoritas umat Islam ternyata hobinya berjudi, di mana itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimakan dan darah daging, bagaimana ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Syawal kita mampu mengevaluasi itu. Insya Allah semua kita akan bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, amalan ibadah di bulan Syawal adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh untuk melakukan kebajikan, berjuang untuk menggapai ridho Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fi," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk apa? Fina, mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka orang-orang yang mencari kebajikan, orang-orang yang bersungguh istiqomah. Untuk apa? Subulana, tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah. Wa innallaha la ma'al musyrikin. Sesungguhnya kami Allah, kata Allah. Sesungguhnya kami yaitu Allah, la ma'al musyrikin, bersama orang-orang yang baik. Maka kebaikan adalah yang kita tanam di bulan Ramadan. Kita soleh dan solehah, peci selalu di kepala, sarung selalu dipakai, ikat pinggang selalu menenang. Siang malam kita berjamaah, 5 waktu kita berjamaah, Al-Quran kita baca. Mau
mauizah hasanah, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat kita dengarkan daripada guru-guru kita. Kita berzikir, bertafakur, kita bersedekah. Siapapun kita beri. Di pondok kita bertebaran orang-orang manusia siap cuma sedekah. Kita beri. Maka di bulan suci Ramadan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan itu. Insya Allah cara memerangi judi, zina, dan narkoba tiada bukan ada untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir hadirin rahimakumullah, fadilah amal di bulan Syawal adalah kita bermuraqabah. Apa maknanya bermuraqabah? Adalah orang-orang yang mampu menghadirkan bahwa kemanapun saya pergi, apapun yang saya pikirkan, apapun tindak laku saya, apapun perbuatan saya, apapun ucapan saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tiada satu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi di mata Allah. Terjemahan aplikatif dari ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "An-ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarah." Apabila kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila kamu tidak melihatnya dalam ibadah, fa innahu yarah, maka Allah melihat engkau. Disinilah terakhir rahimahullah orang-orang yang mampu meningkatkan amal perbuatan, melakukan kebajikan, menyadari saudara gila, melakukan kekurangan, wa khuliqal insan dhaifan, maka di bulan Syawal dia perbaiki, beristiqomah, dia tingkatkan, dia berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala problematik sistematik di negeri kita ini dapat teruraikan seperti benang kusut di kaki ayam, karena orang-orang mengabaikan, melaksanakan yang diharapkan oleh Allah, lalu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur tidak akan tercipta dalam negeri kita ini ketika kita bulan Ramadan saja tidak mampu menghisapi diri, tidak mau mengambil bekal sebanyak-banyaknya, apatah lagi bulan suci Ramadan. Terus diingatkan di akhir ayatnya, 1000 orang soleh tampil datang ke rumah, jauh lebih mulia kepergian Ramadan. Dan karena itu rahimahumullah, Abu Hurairah di akhir ayatnya, "Duhai perjalanan yang teramat jauh, duhai bekal yang teramat sedikit." Mudah-mudahan khutbah yang singkat mampu kita mentafakurinya, mengilhaminya. Insya Allah berjanji kita dalam Allah untuk meningkatkan segala amal ibadah kita. Insya Allah malakul maut datang menjemput kita, pastikan kita insya Allah berbuat kepada husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa rabballahu wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.